Jerat Frank Lampard kini latih Norwich City. Baru-baru ini Aston Villa resmi mengumumkan manajer baru mereka. Mereka telah mempekerjakan legenda Liverpool yakni Steven Gerrard sebagai pelatih baru mereka. Dan kini Talksport mengklaim bahwa Norwich City akan segera menyusul Aston Villa. Mereka akan memperkenalkan manajer baru mereka yakni Frank Lampard. Menurut laporan tersebut, mereka akan mempekerjakan Frank Lampard sebagai manajer baru mereka. Seperti yang diketahui, Lampard belum melatih lagi sejak awal tahun kemarin, setelah ia dipecat oleh manajemen Chelsea dan digantikan oleh Thomas Tuchel. Manajemen Norwich City dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan Frank Lampard. Dan dikabarkan saat ini mereka membereskan administrasi untuk mengesahkan Frank Lampard sebagai manajer baru dari Norwich City. Gagal di Manchester United, Ronaldo kembali terpuruk di Portugal. Setelah gagal mencetakkan gol dan tidak bisa menghindarkan Manchester United dari kekalahan melawan Manchester City, Cristiano Ronaldo kembali tak mampu mencetakkan gol guna mengantarkan timnas Portugal menang atas Irlandia. Skuad Silicao das Quinas hanya bermain imbang tanpa gol melawan Irlandia. Ronaldo yang bermain 90 menit hanya menghasilkan beberapa peluang yang tidak bisa membuat bola bersarang ke gawang Gavin Bazunu. Kapten timnas Portugal itu melepaskan 5 tembakan, namun hanya satu yang terhitung sebagai on target. Kendati hanya bermain imbang dengan Irlandia, Portugal kini menempati posisi teratas klasemen grup A, dan anak asuh dari Fernando Santos mengoleksi 17 poin, sama dengan Serbia namun unggul selisih gol. Guna memastikan lolos langsung tanpa menjalani playoff, Portugal harus menjalani laga penentuan melawan Serbia pada tanggal 15 November mendatang. Capek-capek tinggalkan Arsenal demi Fenerbahce. Mesut Ozil kini dikabarkan tak bahagia. Mesut Ozil susah payah meninggalkan Arsenal agar bisa mendapatkan jatah bermain yang layak dan memutuskan hengkang menuju Fenerbahce. Pemain berkebangsaan Jerman itu tidak bisa menutupi rasa senangnya ketika ia mendarat di Turki. Ia pun kemudian mengaku bahagia karena selama ini selalu menjadi fans berat dari Fenerbahce, dan kini kemudian itu seperti impian yang terwujud untuknya. Ozil pindah ke Fenerbahce untuk mendapatkan kesempatan bermain yang layak, sesuatu yang tidak ia dapatkan selama memperkuat Arsenal pada musim terakhirnya. Sayang, kenyataan itu tidak berjalan sesuai harapannya. Yang terjadi adalah Ozil tetap terpinggirkan dari starting 11 Fenerbahce. Terhitung sejak bergabung pada Januari yang lalu, sampai sekarang Ozil baru mencatatkan 23 penampilan di berbagai kompetisi dengan koleksi 3 gol saja. Ozil merasa tidak bahagia di Fenerbahce dan itu dikonfirmasi oleh Ali Koch selalu presiden dari klub. Ali Koch berharap Ozil tetap fokus pada perkembangan performanya dan tidak terganggu dengan kegiatan di luar lapangan. Negosiasi buntu Andreas Christensen batal bertahan di Chelsea. Diketahui masa depan dari Christensen di Stamford Bridge akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. Pihak Chelsea sudah mengutarakan bahwa mereka ingin memperpanjang kontrak dari sang bek. The Telegraph mengklaim bahwa situasi negosiasi kontrak baru dengan Christensen berjalan dengan alot. Saat ini sang bek lebih dekat untuk pergi dari Chelsea. Menurut laporan tersebut, pada awalnya Christensen sudah menyepakati tawaran dari Chelsea. Namun tiba-tiba sang bek kini berubah pikiran. Ia dilaporkan menuntut gaji yang lebih besar karena setelah ditimbang-timbang ia merasa gajinya masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan pemain inti Chelsea lainnya. Selain itu, Christensen pada awalnya menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun. Namun saat ini ia hanya meminta kontrak berdurasi 3 tahun saja. Timnas Brasil ingin kembalikan Felipe Coutinho versi Liverpool. Nama Felipe Coutinho menjadi salah satu kejutan dalam daftar skuad Brasil untuk jeda internasional kali ini. Tidak ada yang menduga Coutinho bakal mendapatkan kesempatan. Betapa tidak, gelandang Barcelona itu hampir tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain di level klub. Dan diketahui Coutinho pun baru pulih dari cedera panjang dan ritme permainannya belum terbentuk. Namun kini pelatih timnas Brasil yakni Tite memahami jika keputusannya dianggap kontroversial. Bagaimanapun ada banyak gelandang lain yang mungkin layak untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Kendati demikian, Tite mencoba menaruh keyakinan terhadap Coutinho. Dia mau mencoba untuk mengembalikan Coutinho seperti sedia kala. Lebih lanjut, Tite meyakini bahwa masalah Coutinho masih bisa diatasi. Mungkin benar performanya merosot beberapa tahun terakhir, tetapi bakat Coutinho tidak bisa hilang begitu saja. Xavi
mendatang Barcelona bakal pulangkan Trincao. Trincao sempat digadang-gadang bisa menjadi bintang muda Barcelona. Permainan anak muda asal Portugal tersebut cukup menawan selama di Camp Nou kemarin. Akan tetapi Barcelona kemudian terpaksa melepas pemain berusia 21 tahun tersebut pada musim panas kemarin karena masalah keuangan. Diketahui ia dipinjamkan ke Wolverhampton selama semusim penuh. Barcelona kini yang dinakodai pelatih baru yakni Xavi Hernandez. Tentu saja pria berusia 41 tahun tersebut ingin membentuk tim yang sesuai seleranya. Dan sejumlah nama dikabarkan masuk dalam bidikan Xavi kini. Salah satu bidikannya adalah Francisco Trincao. Dan dalam laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Xavi mempertimbangkan untuk memulangkan Trincao ke Camp Nou secepatnya. Peminat Juventus kini tawarkan Aaron Ramsey ke AS Roma. AS Roma memang saat ini sedang membutuhkan tambahan pemain baru setelah Jose Mourinho berkali-kali mengungkapkan ketidakpuasannya kepada skuad yang mereka miliki, termasuk fokusnya pada sektor lini tengah. Kebutuhan AS Roma pada gelandang baru itu akhirnya coba dimanfaatkan oleh Juventus dengan menawarkan Aaron Ramsey. Diketahui Baumann yang baru mencatatkan 112 menit di Serie A Italia itu merupakan bukan pilihan utama dari Allegri, karena ia sering bermasalah dengan kebugarannya. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Juventus menawarkan kepada AS Roma kesepakatan peminjaman gratis untuk pemain internasional Wales tersebut. Bahkan raksasa Turin masih siap menanggung beban gaji sebesar 60% dan pihak ibu kota Italia hanya menanggung sebesar 40% saja. Juventus belum menyerah bajak Romagnoli dari AC Milan. Rumor kepindahan Il Capitano AC Milan yakni Alessio Romagnoli memang bukan barang yang baru. Bek berusia 26 tahun itu memiliki kontrak yang akan berakhir pada musim panas mendatang. Saat ini sang pemain juga tengah melakukan negosiasi terkait kontrak barunya tersebut. Namun menurut laporan dari Milan News, Romagnoli sebenarnya sangat berharap dirinya bisa bertahan di AC Milan. Namun kini pihak klub keberatan menggaji Romagnoli sebesar apa yang ia terima pada saat ini. Dinamika kontraknya ini rupanya terus disoroti oleh Juventus. Kabarnya Bianconeri masih berminat memanfaatkan jasa bek asal Italia tersebut. Terlebih Juventus saat ini merasa di atas angin setelah Romagnoli yakni Mino Raiola menyatakan telah bertemu dengan petinggi Sinea tua untuk menjajaki kemungkinan kliennya pindah ke Allianz Stadium. Arsenal kembali upayakan transfer dari Tyler Adams. Skuad Arteta kini semakin matang dengan pemain-pemain yang tepat di setiap posisi. Pemain yang sempat kesulitan juga telah kembali menunjukkan level terbaiknya. Meski begitu, pembangunan skuad Arsenal masih belum selesai. Karena itulah mereka melirik Tyler Adams. Pemain berusia 22 tahun itu mencuri perhatian dari Arteta karena masih muda, berbakat dan sesuai dengan permainan Arsenal saat ini. Kini Adams diyakini sebagai kandidat ideal untuk menyelesaikan masalah Arsenal di lini tengah. Adams kini sudah berpengalaman, bisa bermain sebagai gelandang sentral plus bisa menjadi opsi bek kanan. Untuk itu menurut Bill, Arteta meminta pihak klub untuk membayar klausul rilis Adams sebesar 40 juta euro. Pemain asal Amerika Serikat itu sudah 2 musim bermain di Leipzig. Dan kini bek gayung bersambut, Leipzig dikabarkan tidak keberatan melepas Adams asal klausul rilis itu terbayar lunas. Xavi minta Barcelona datangkan pemain dari Manchester City. Pada awal pekan kemarin Barcelona resmi memperkenalkan Xavi sebagai manajer baru mereka. Xavi dilaporkan ingin memperkuat skuad Barcelona agar bisa bersaing dengan tim papan atas La Liga lainnya. Beredar kabar bahwa Xavi kini terpincut dengan salah satu penggawa dari Manchester City. Ia adalah Raheem Sterling yang ingin dijadikan pilar lini serang Blaugrana yang baru. Namun menurut laporan dari Mundo Deportivo mengklaim bahwa Sterling bukanlah incaran Barcelona. Xavi kini tertarik untuk merekrut Ferran Torres dari Manchester City. Menurut laporan tersebut, Xavi lebih tertarik untuk merekrut Torres daripada Raheem Sterling karena karakteristiknya yang cocok dengan permainan dari Xavi Hernandez. Ferran Torres dinilai cocok karena ia bermain dengan apik sebagai seorang winger. Selain itu, dia juga tampil oke jika dimainkan sebagai false nine. Xavi dikabarkan sangat menyukai permainan yang fleksibel dari Ferran Torres, sehingga ia pun ingin segera memboyongnya ke Camp Nou. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.